kemudian populasi yang tidak terdefinisikan. Kadang kalau kita mengambil penelitian, niatnya mau meneliti tentang ini, namun kadang penelitian tersebut tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Ada yang seperti itu. Misal kita mau meneliti, mau mewawancara di satu tempat tersebut, memang sasarannya kepada orang yang tidak disabilitas seperti itu. Namun ada beberapa ataupun malah itu masuk di kampung disabilitas. Kan kita agak susah ya kalau misalkan bertanya kepada orang yang disabilitas. Nah, seperti itu biar itu kadang disebut tidak terdefinisikan. Di tempat itu juga perlu kita kita perhatikan juga kayak gitu ya. Nah, kemudian yang terakhir itu untuk mengatasi masalah dalam pemakaian data yang mengalami Nah, ada beberapa prinsip dasar saat kita nantinya mensampelkan, menafsirkan suatu data sampel tersebut. Jadi kalau misalkan dimasukkan ke SPSS software tersebut, kita harus memikirkan namanya tingkat kesalahan atau bisa disebut dengan alfa ya, pakai alfa. Alfa kita bisa pakai 1%, 5%, dan 10%. Ini kalau misalkan kita tafsirkan tingkat kesalahan ini, itu bisa sekitar 1% mewakili 99%, 5% mewakili 95%, dan 10% mewakili 90%. Caranya seperti itu. Namun perlu pakai 1%, 5%, atau 10% itu dari softwarenya ya. Jadi tinggal kita nantinya yang pilih. Namun kalau untuk sipil sendiri biasanya kita menggunakan yang taraf kesalahan, tingkat kesalahan yang 5%. Kalau untuk 1% biasanya digunakan di penelitian kesehatan. Ya, untuk penelitian kesehatan. Jadi perlu keakuratan tingkat kesalahannya yang lumayan minim kesalahan kayak gitu. Nah, untuk ukuran sampel. Jadi macam-macam cara untuk menentukan ukuran sampel dari satu populasi. Nah, beberapa ahli itu ada berbagai cara yang berbeda. Namun prinsipnya sama nantinya, hanya rumusnya saja. Banyak jalan menuju Roma ya. Jadi berbagai rumus, namun nantinya kalau misalkan dihitung, insya Allah hasilnya akan sama. Ini diawali dari Hare et al. Di tahun 98, rasio antara jumlah subjek dan jumlah variabel independen dalam analisis multivariat dianjurkan sekitar 15 sampai 20 subjek per variabel independen. Jadi kalau kita ngomong variabel independen, maksudnya itu satu variabel. Jadi per satu variabel bisa antara 15 sampai 10 subjek. Gitu. Ini menurut Hare et al. Nah, selanjutnya menentukan ukuran sampel menurut G. Nah, itu untuk ukuran minimum sampel yang dapat diterima berdasarkan pada desain penelitian yang digunakan. Jadi kalau kita bahas satu penelitian, pasti nantinya kita harus melihat rancangan penelitian dan jenis penelitian yang digunakan. Jadi untuk jenis penelitian nantinya kalian akan menemukan namanya penelitian deskriptif, deskriptif korelasional atau korelasional, ex post facto, dan terakhir eksperimental. Jadi ada beberapa, ada sekitar 5 atau enggak 6 penelitian. Mohon maaf, mic-nya dimatikan dulu ya. Saya jelaskan dulu, nanti baru kalian bertanya lewat sesi tanya jawab, silakan mic-nya dinyalakan. Nah,
Selanjutnya, untuk jenis penelitian ini sendiri, menurut G itu ada beberapa syarat agar bisa diambil sampel dari populasi dari sampel. Yang pertama deskriptif, dia menurut G ini 10% dari populasi bisa dijadikan sampel. Kalau populasinya relatif kecil, itu bisa minimal 20%. Oh iya, jika suatu populasi yang akan kalian ambil itu hanya ada sekitar 20 orang atau 20 objek, katakan seperti itu. Itu nanti kita bisa langsung jadikan satu sampel. Karena 20 objek, 20 subjek tersebut, objek per subjek, itu bisa dikatakan sampel jenuh. Itu masuk ke sampel jenuh. Jadi tidak perlu kita hitung untuk presentasinya, namun itu bisa langsung dikatakan sampel jenuh. Ini saya kelupaan tidak memasukkan di PowerPoint, nanti mungkin teman-teman bisa cari namanya sampel jenuh. Jadi sampel jenuh itu suatu populasi yang sudah tidak bisa disampelkan. Jadi kita langsung pakai tersebut sampel jenuh. Nah, korelasional sampai eksperimental bisa dibaca sendiri ya. Selanjutnya menurut Gay dan Gill di tahun 92 bahwasanya kalau menurut mereka untuk deskriptif korelasional itu paling sedikit ada 30 elemen populasi. Kemudian baru disampelkan. Kemudian untuk penelitian perbandingan kausal ada 30 elemen per kelompok. Kalau untuk ex post facto ini minimal 15 subjek per kelompok. Dan yang terakhir untuk eksperimen 15 elemen per kelompok. Ada juga menurut Roscoe di tahun 75. Nah, kalau menurut Roscoe ini agak lebih besar daripada yang sebelumnya ya. Jadi untuk ukuran sampel itu antara 30 sampai dengan 500 elemen. Jadi kalau untuk selebihnya lebih dari 500 objek itu biasanya si Roscoe ini tidak merekomendasikan seperti itu. Nah, jika sampel dipecah lagi ke dalam subsampel, contohnya misalkan jadi laki atau perempuan, SD, SMP, SMU begitu. Nah, jumlah minimum sampelnya harus 30. Jadi misalkan ada penelitian terkait jenis mangga, misalkan seperti itu. Jenis mangga kan ada banyak variabel, misalkan pohon mangga gitu. Kita pecah lagi menjadi subsampel, misalkan jenis mangga itu kan ada ada misalkan mangga gadung atau mangga apa nah, subsampel. Subnya lagi misal untuk mangga gadung itu ada yang manis atau yang enggak seperti itu. Jadi maksudnya ada tahapannya ya, ada stratanya. Nah, kemudian penelitian multivariat ini biasanya pakai analisis regresi. Itu harus beberapa kali harus lebih besar, 10 kali dari jumlah variabel yang akan dianalisis. Dan terakhir eksperimen sederhana. Ini sampelnya bisa di antara 10 sampai 20 elemen. Nah, masuk ke rumus Slovin. Kalau rumus Slovin ini rumusnya seperti ini ya, N sama dengan N besar per 1 plus N besar kali lambda kuadrat. Jadi tingkat kesalahan simbolnya ini ya. Ya, lambda. Nah, itu pakai 0,05. Tadi kan di awal ada 1%, 5%, 10%. Kita pakai yang ini 0,05 berarti 5%. Kemudian untuk N besar itu jumlah populasi. Kalau N kecil itu simbolnya sampel. Jadi cara mencari sampel seperti ini. Nah, hasilnya di sini kan ada contoh dan sudah ada pekerjaannya ya. Untuk hasilnya 98,11. 98,11 ini jika ini objeknya karyawan berarti kan orang human. Kalau ada komanya kan nggak benar ya. Jadi harus dibulatkan. Kalau 98,11 ini dibulatkan jadi 98.
Nah, nantinya kalau misalkan 98,5 sekian gitu, kita bulatkan saja menjadi 99 kayak gitu. Jadi perlu pembulatan. Oke, ini lanjutan dari rumus Lovin. Caranya sama, hanya di soalnya ini signifikansinya yang akan dibuat berbeda. Jadi nanti tinggal penggunaannya aja. Gitu ya. Nah, ini pembulatan, contoh pembulatannya. Kemudian ini masih rumus Lovin dengan soal yang berbeda juga, dan taraf signifikansinya langsung ditentukan pakai 0,05. Nanti ditemukan ukuran sampelnya seperti ini. Nah, ada lagi rumus Isaac dan Michael. Rumus Isaac dan Michael ini ada lagi namanya. Nah, jadi kalau di rumah itu agak ribet. Untuk rumus Isaac dan Michael, ini rumusnya seperti ini ya, dan keterangannya sudah ada. Tetap ada taraf kesalahan yang perlu ditentukan nantinya. Nah, ini ada ketentuannya jika menggunakan rumus Isaac. Ada taraf kesalahan 1%, jadi responden yang bisa diambil kira-kira 116, 5% 100 responden, dan yang terakhir 10% ada 92 responden. Ada lagi rumus Taro-Yamani. Taro-Yamani ini sama dengan rumus tadi Slovin ya, cuma bedanya ada yang di ini. D kuadrat kalau ditaruh ini. Dan penempatan 1 ada di depan. Bedanya di situ. Oh ya, nanti kalau penggunaan rumus ini semuanya itu sama sebenarnya sistemnya, cuma yang membuatnya beda. Kalau misalkan dihitung rata-rata sama, nanti nyamannya kalian dan atau saat saya membuat soal silakan nanti disesuaikan gitu aja ya. Ini ada juga rumus Wibisono, kemudian rumus Sugiono. Nah, teknik sampling sendiri itu dibagi dua, ada probability sampling dan non-probability sampling. Nah, probability sampling itu ada 4 dan non-probability sampling ada 5. Nah, ini untuk probability sampling. Saya awali dulu. Jadi probability sampling itu metode pemilihan ukuran sampel di mana setiap anggota populasi mempunyai peluang yang sama untuk dipilih menjadi anggota sampel. Namun semakin besar populasi akan semakin sulit. Jadi probability sampling ini intinya usahakan populasinya tidak terlalu besar, tidak lebih kayak tadi ya. Menurut G tadi tidak lebih dari 500 sampel kayak gitu. Itu maksudnya nanti tidak lebih dari 500 populasi. Itu maksudnya nanti lebih di probability sampling. Nah, kalau untuk perhitungannya nanti probability sampling pakai ini ya. Nanti tinggal dipilih teman-teman.